Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Buku Nyata. Di video kali ini, aku akan membagikan kisah inspiratif dan dramatis tentang seorang pria asal Semarang yang berani mengejar mimpi ke Australia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Pernahkah kamu membayangkan seorang pria biasa dari Semarang pergi ke Australia untuk menjadi sopir? Lalu tak hanya menemukan pekerjaan tapi juga cinta yang tak terduga? Cerita ini penuh drama, perjuangan, dan cinta yang rumit. Jangan lewatkan kisah nyata yang akan membuatmu terharu dan takjub. Yuk, simak sampai habis dan jangan lupa beri komentar di bawah ya. Doni menatap langit senja yang mulai memerah di balik jendela kamar kecilnya. Suara bising kendaraan dan pedagang yang mulai menutup lapak memenuhi udara malam di kota Semarang. Namun, di dalam hatinya, ada keheningan yang tak tertahankan. Beberapa bulan terakhir, tekanan hidup semakin berat. Hutang yang menumpuk di meja makan, wajah-wajah cemas keluarganya, dan harapan yang seakan menjauh dari genggaman. Ayahnya yang dulu kuat kini mulai renta. Ibunya terus mengelus-elus kepala adik kecilnya sambil berdoa. Doni tahu dia harus melakukan sesuatu. Tapi, meninggalkan kampung halaman dan keluarga bukanlah keputusan mudah. Terlebih, ia masih punya mimpi-mimpi yang belum sempat ia wujudkan. Namun keadaan memaksa Doni untuk memilih jalan yang lebih sulit. "Pak, Bu, aku akan pergi ke Australia." Suara Doni bergetar saat ia mengungkapkan niatnya kepada orang tuanya. Mata ibunya berkaca-kaca. Ayahnya hanya mengangguk pelan, menyembunyikan rasa khawatir di balik wajah yang tegar. "Pergilah, Nak, cari kehidupan yang lebih baik. Tapi jangan lupa pulang," pesan sang ayah lirih. Doni menatap foto keluarganya yang terpasang di dinding. Ia berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi di negeri jauh sana, ia akan berjuang mati-matian demi masa depan mereka. Pagi berikutnya, dengan koper di tangan dan harapan besar di dada, Doni meninggalkan Semarang. Langkahnya berat, namun tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Petualangan hidupnya sebagai TKI sopir di Australia pun resmi dimulai. Doni melangkah keluar dari Bandara Sydney dengan rasa campur aduk. Udara dingin yang berbeda dari Semarang menyambutnya. Kota besar yang gemerlap ini membuatnya tertegun sekaligus cemas. Setibanya di rumah majikan barunya, Doni langsung merasakan perbedaan besar dalam cara hidup dan budaya. Bahasa Inggris yang cepat dan logat Australia yang khas membuatnya harus lebih fokus belajar agar bisa berkomunikasi dengan baik. Hari-hari pertama terasa berat. Doni harus bangun pagi-pagi, mengantar majikan ke berbagai tempat, menghadapi jalanan yang ramai, dan aturan yang ketat. Kadang ia merasa kesepian, rindu keluarga dan kampung halamannya. Namun, ia tak mau menyerah. Setiap malam Doni membuka buku bahasa Inggris, berlatih mengucapkan kata-kata yang sulit. Ia juga mulai berkenalan dengan komunitas orang Indonesia di Australia yang memberinya semangat dan dukungan. Perlahan tapi pasti, Doni mulai menyesuaikan diri. Ia dikenal sebagai sopir yang tepat waktu, ramah, dan pekerja keras. Meskipun jauh dari keluarga, tekadnya untuk sukses demi masa depan mereka membuat semua perjuangan terasa berarti. Di tengah kesibukan dan tantangan, Doni mulai merasakan harapan baru tumbuh di hatinya. Dunia baru ini bukan hanya tempat kerja, tapi juga tempat di mana hidupnya akan berubah selamanya. Suatu pagi cerah di Sydney, Doni menjalankan tugasnya seperti biasa mengantar keluarga majikan ke berbagai tempat. Hari itu, ia harus menjemput Sarah, putri majikan yang berusia awal 20-an, untuk pergi ke kampusnya. Sarah adalah gadis Australia yang ceria, dengan senyum yang mudah membuat hati siapapun terasa hangat. Saat pertama kali mereka bertemu, Doni terkesan dengan sikapnya yang ramah dan rendah hati, jauh dari bayangannya tentang gadis kaya yang sombong. Selama perjalanan, Sarah banyak bercerita tentang kehidupannya, kuliah, hobinya, dan impiannya untuk keliling dunia. Doni mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa nyaman seperti berbicara dengan teman lama. "Terima kasih sudah mengantar, Doni. Kamu sopir yang sangat bisa diandalkan," kata Sarah sambil tersenyum tulus. Doni membalas dengan sopan, "Sama-sama, Sarah.
Senang bisa membantu. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering berbincang dalam perjalanan. Perlahan, persahabatan itu berubah menjadi rasa yang lebih dari sekadar teman. Doni mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda di hatinya setiap kali melihat Sarah. Namun, di balik kebahagiaan itu, Doni tahu ada jarak budaya dan status yang menjadi penghalang. Meski begitu, ia tak bisa menutup mata dari perasaan yang mulai tumbuh. Pertemuan tak terduga ini membuka babak baru dalam hidup Doni, sebuah kisah cinta yang akan membawa warna dan tantangan baru di negeri kanguru. Di tengah kesibukannya bekerja dan semakin dekat dengan Sarah, Doni tidak menyangka akan bertemu lagi dengan Emily, seorang gadis Australia yang memiliki ketertarikan kuat pada budaya Indonesia. Pertemuan mereka terjadi di sebuah acara komunitas Indonesia di Sydney, tempat Doni sesekali datang untuk melepas rindu dan mencari teman. Emily berbeda dengan Sarah. Ia lebih dewasa, tenang, dan penuh perhatian. Saat mereka berbicara, Doni merasa nyaman dan dimengerti tanpa harus banyak menjelaskan. Emily tak hanya tertarik pada dirinya, tapi juga pada cerita dan perjuangan Doni sebagai perantau. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama, saling bertukar cerita dan belajar dari satu sama lain. Emily memperkenalkan Doni pada sudut-sudut kota yang belum pernah ia kunjungi, sekaligus membantunya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Doni menyadari bahwa hatinya mulai terbelah. Sarah dengan keceriaan dan semangat mudanya, sementara Emily dengan kelembutan dan pengertian yang mendalam. Perasaan yang bersemi pada Emily memberi Doni harapan baru, tapi sekaligus menimbulkan kebingungan yang dalam. Ia tahu, hubungan ini akan membawa konsekuensi besar. Karena kini, ia dihadapkan pada dua cinta sekaligus di negeri asing. Babak baru dalam perjalanan hidup Doni semakin rumit, dan hatinya semakin sulit untuk memilih. Doni mulai merasakan beban di dadanya yang semakin berat. Di satu sisi, ada Sarah, gadis ceria yang selalu membuat hari-harinya penuh warna. Di sisi lain, ada Emily, wanita yang penuh pengertian dan selalu ada saat ia butuh. Keduanya hadir dalam hidup Doni tanpa ia duga. Setiap pesan, tawa, dan tatapan mereka membuat hati Doni berdebar, namun juga bingung dan bimbang. Sarah mulai menyadari kedekatannya dengan Doni. Ia berharap bisa menjadi satu-satunya yang mendapatkan hatinya. Namun, diam-diam, ia juga mulai merasakan ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, Emily yang lembut dan dewasa, mulai menunjukkan perhatian lebih. Ia tak ingin kehilangan Doni, walau tahu situasinya tak mudah. Konflik mulai muncul ketika Sarah dan Emily sama-sama merasa cemburu, meski belum saling tahu satu sama lain. Doni berusaha menyembunyikan perasaan dan situasi ini dari keduanya, tapi tekanan semakin memuncak. Hatinya terbelah, dan ia tahu suatu saat ia harus membuat keputusan yang sulit. Namun, saat ini, ia hanya bisa berusaha menjaga keduanya dengan harapan semuanya akan baik-baik saja. Di negeri yang jauh dari kampung halaman, cinta Doni berubah menjadi sebuah ujian besar yang menguras emosi dan jiwa. Doni merasa beban yang selama ini dipendam semakin tak tertahankan. Hatinya kacau, dan rasa bersalah mulai menghantui setiap langkahnya. Ia tahu, kebohongan dan rahasia tak akan bisa bertahan selamanya. Suatu malam, dalam keheningan kamar kontrakannya, Doni mengambil napas panjang dan memutuskan untuk jujur. Ia mengundang Sarah dan Emily secara terpisah untuk berbicara dari hati ke hati. Saat berbicara dengan Sarah, Doni mengaku tentang hubungannya dengan Emily. Air mata Sarah mengalir deras. Luka di hatinya terbuka lebar. Ia merasa dikhianati, terluka oleh cinta yang terbelah. Begitu pula dengan Emily. Mendengar pengakuan Doni, hatinya remuk redam. Namun ia mencoba memahami situasi ini dengan kepala dingin. Namun, bukan hanya rasa sakit yang muncul. Konflik antara Sarah dan Emily pun tak terhindarkan. Ketegangan yang tersembunyi akhirnya meledak, membuat suasana menjadi sangat tegang dan penuh emosi. Doni merasa terjebak di antara dua cinta yang sama-sama ia sayangi. Ia berusaha mencari jalan keluar, tapi rasa bersalah dan kebingungan semakin menghimpit. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup mereka bertiga. Saat kebenaran terungkap dan hati-hati mulai terbuka, sekaligus terluka.
Setelah malam penuh air mata dan pengakuan, Doni tahu bahwa waktunya untuk mengambil keputusan telah tiba. Dua hati yang ia cintai menuntut jawaban, dan ia tak bisa lagi menunda. Dengan hati yang berat, Doni mengundang Sarah dan Emily untuk berkumpul dalam satu ruangan. Suasana penuh ketegangan, tatapan penuh harap dan kecemasan. Doni memulai dengan suara bergetar. Aku tahu ini sulit, dan aku tak ingin menyakiti kalian. Tapi aku harus jujur pada diri sendiri dan kalian berdua. Ia menjelaskan perasaannya, konflik batinnya yang mendalam, dan betapa besar arti keduanya dalam hidupnya. Namun, ia juga sadar bahwa hidup tak bisa terus seperti ini, berjalan di atas dua cinta sekaligus. Setelah pertimbangan yang panjang, Doni membuat keputusan yang mengejutkan. Ia memilih untuk menikahi Sarah dan Emily secara bersamaan. Ia percaya cinta yang ia miliki cukup besar untuk keduanya, dan yakin bahwa dengan komunikasi dan kejujuran, mereka bisa melewati semua tantangan. Sarah dan Emily, meski awalnya terkejut, mulai menerima keputusan itu. Mereka berjanji akan berusaha bersama, menjaga dan menghormati satu sama lain demi kebahagiaan Doni dan keluarga baru mereka. Janji setia itu menjadi fondasi baru bagi kehidupan Doni di negeri asing, membawa harapan sekaligus tantangan besar. Setelah keputusan besar itu, Doni resmi memulai kehidupan barunya bersama Sarah dan Emily. Rumah kecil di pinggiran Sydney menjadi saksi bisu perjalanan mereka yang penuh warna. Awal-awal, suasana penuh kegembiraan dan harapan. Mereka saling belajar memahami, berbagi tawa, dan merajut mimpi-mimpi bersama. Namun, kehidupan poligami di negeri asing bukan tanpa rintangan. Banyak tantangan muncul, dari perbedaan budaya, keuangan, hingga sikap keluarga dan teman-teman sekitar yang mulai bertanya-tanya. Doni harus pintar membagi waktu dan perhatian agar tak ada yang merasa terlupakan. Sarah dan Emily pun belajar saling menerima, meski kadang muncul rasa cemburu dan ketidakpastian. Mereka sering mengobrol panjang, mencoba mencari solusi terbaik agar keharmonisan tetap terjaga. Doni merasa beban di pundaknya bertambah berat, tapi ia percaya bahwa cinta dan kesetiaan akan menjadi kunci untuk melewati semua ujian. Di balik segala kerumitan, mereka membangun sebuah keluarga yang unik, yang meski tidak mudah, penuh dengan kasih sayang dan harapan. Waktu berjalan, namun kebahagiaan yang sempat merekah perlahan mulai diuji oleh kenyataan keras. Tekanan dari lingkungan sekitar dan perbedaan budaya mulai menimbulkan gesekan di dalam rumah tangga Doni. Kabar tentang hubungan poligaminya tersebar, dan tidak semua orang bisa menerima. Doni menghadapi tatapan sinis, komentar pedas, bahkan tekanan dari majikan dan komunitas sekitar. Sarah dan Emily juga mulai merasakan beban yang sama, merasa tersisih dan terkadang bertengkar. Masalah keuangan yang tak terduga juga muncul. Biaya hidup di Australia yang tinggi membuat Doni harus bekerja lebih keras, sementara ia harus memenuhi kebutuhan dua rumah tangga yang kini menjadi satu. Krisis emosional mulai menghantui. Sarah merasa ragu dengan masa depan hubungan mereka. Emily mulai mempertanyakan apakah keputusan itu benar. Doni sendiri terkadang merasa tertekan, lelah, dan bingung. Suatu malam, konflik besar pecah antara Sarah dan Emily, memaksa Doni untuk mengambil sikap tegas demi menjaga kedamaian. Namun, ujian terberat bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam hati masing-masing. Malam itu menjadi titik krusial. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan, atau harus terpisah oleh badai yang datang? Malam itu, setelah pertengkaran hebat yang hampir merenggut semuanya, Doni duduk termenung di ruang tamu. Suara hujan di luar jendela seolah mencerminkan badai yang berkecamuk dalam hatinya. Namun, di balik segala kerumitan dan konflik, ada satu hal yang tetap kuat, cinta. Cinta yang tak mengenal batasan, yang mengikat hati mereka bertiga dalam ikatan yang rumit namun tulus. Doni mengajak Sarah dan Emily duduk bersama, membuka hati tanpa rasa takut atau malu. Mereka berbicara dari hati ke hati, saling mengungkapkan rasa sakit, ketakutan, dan harapan. Dalam kejujuran itu, mereka menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk menerima, memaafkan, dan berjuang bersama. Mereka berjanji akan terus berusaha, melewati segala rintangan dengan kesabaran dan kasih sayang.
Hari-hari berikutnya membawa perubahan positif. Meski tidak selalu mudah, mereka belajar menghargai perbedaan dan saling mendukung dalam suka dan duka. Doni sadar, perjalanan hidupnya di negeri orang penuh liku dan tantangan, tapi dengan cinta yang tak terbendung, ia yakin masa depan yang indah menanti. Kalau kalian terinspirasi dengan kisah Doni dan perjuangannya di Australia, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Siapa nih yang pernah mengalami cinta rumit seperti Doni? Atau kalian punya cerita seru soal pengalaman jadi TKI? Jangan lupa share dan subscribe supaya aku makin semangat buat bikin cerita-cerita keren lainnya.